Selamat pagi sahabat Kacang Emul semua, berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim akan memberikan informasi tentang perbedaan antara mobil All New Xenia tahun 2022 tipe R dengan mesin 1300 manual dengan All New Xenia tipe X manual tahun 2022. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk teman-teman yang baru masuk ke channel Kacang Emul untuk like, subscribe, and tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama, silahkan hubungin Edi Lim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya, teman-teman. Kalau kita bahas dari kedua mobil ini, secara garis besar mobil ini ukurannya sama, teman-teman. Untuk yang 1300 ya, untuk panjang lebar sama, hanya untuk tingginya saja ya kan, di sini khusus untuk yang 1500 ada lebih tinggi sedikit karena memang ada perbedaan dari peleknya, teman-teman. Tapi khusus untuk tipe X dengan tipe R ini tidak ada perbedaan secara garis besar, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari dimensi dari mobil keduanya ini, panjang dari mobil ini adalah 4395 mm, sedangkan tingginya yaitu di 1730 mm, dan tinggi dari mobil ini adalah di 1690 mm. Yang mana teman-teman untuk jarak sumbu rodanya ini adalah di 2750 mm, dan yang mana jarak pijak roda depan atau belakang di 1515 mm atau per 1510 mm. Dan tinggi dari tanah dari mobil ini, teman-teman, adalah 195 mm. Dan ini yang memang teman-teman sama, tidak ada perbedaan kecuali yang 1500. Kalau 1500 teman-teman di situ sampai di 205. Memang ada perbedaan, teman-teman. Nah, untuk beratnya sudah sama, tidak ada perbedaan. Untuk mesin dia menggunakan satu NRF EDOHC Dual VVTi dengan mesin 1329 atau yang kita kenal dengan 1300 cc, teman-teman. Untuk silindernya dia menggunakan 4 silinder. Diameter langkahnya 72,5 kali 80,5 dan tenaga maksimum yang dihasilkan dari mobil ini adalah 97,9 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Sedangkan torsi dari mobil All New Xenia tipe X dengan tipe R ini sama, yaitu di 12,4 kgm dengan radius putaran 4200 rpm. Untuk kapasitas mesin mobil ini juga untuk BBM-nya sama 43 liter dengan bahan bakar bensin. Yang mana teman-teman mobil ini dia kelebihan dari keduanya, teman-teman, kalau kita lihat dari eksterior ya tadi dari dimensi. Kalau dari eksterior dari depan teman-teman bisa dilihat layoutnya seperti ini. Nah, tentunya teman-teman penasaran tentang harganya kedua mobil ini, berapa sih perbedaannya? Untuk harga dari kedua mobil ini, yang tipe X manual di sini di harganya di 232.800.000 yang manual, sedangkan yang CVT yaitu di 250.100.000. Nah, sedangkan yang tipe R yaitu di 243.800 ya. Sedangkan yang CVT-nya di 261.100.000. Jadi kurang lebih antara 10 sampai 11 jutaan, teman-teman. Tidak jauh berbeda. Nah, tentunya ada perbedaan yang cukup signifikan dari bagian depan kalau kita lihat dari kedua mobil ini, yaitu tipe R dia sudah dilengkapi oleh fog lamp, sedangkan tipe X dia belum ada fog lamp, teman-teman.
Untuk lampu headlamp dia sama-sama menggunakan LED, grillnya sama, dia menggunakan hitam doff, ya tidak ada perbedaan. Dan untuk grill bagian atas sama-sama menggunakan hitam glossy atau black piano. Di bagian bawah belum ada skid juga, jadi overall hanya bagian depan tampak kelihatan hanya tambahan fog lamp saja teman-teman. Untuk lapisan fog lampnya dia juga sama berbahan warna hitam doff, tidak ada perbedaan. Kalau kita lihat tampak bagian depan atas sama teman-teman, belum ada roof rail ya dari kedua mobil ini. Nah kalau kita lihat dari bagian samping. Nah kalau kita lihat dari bagian samping dari kedua mobil ini, teman-teman bisa dilihat secara seksama bahwa mobil ini dari bagian atas ya sebenarnya sama, dia menggunakan talang air juga tipe X sama tipe R. Untuk di spionnya teman-teman bisa dilihat dia sama-sama belum ada lampu spion ya. Dan untuk peleknya dia sama teman-teman, dia menggunakan dark gray ya. Jadi kalau teman-teman lihat apa sih bedanya tipe X manual tahun 2022 dengan all new Xenia tipe R dengan standar yang 1300, ternyata dari bagian samping tidak kita temukan perbedaannya teman-teman dari segi eksterior. Tapi kalau bagi Anda yang mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang saya kurang tahu, mungkin teman-teman bisa langsung komen ya nanti ya. Nanti kita bisa dibuat tambahan ya buat belajar kita semua teman-teman. Dan di sini bisa dilihat bahwa kedua mobil ini untuk konsumsi BBM-nya posisinya ada di sebelah kiri teman-teman. Posisinya ya. Sebagai ciri khas dari mobil penggerak roda depan. Oh iya, untuk mesin teman-teman di sini dia menggunakan penggerak roda depan ya. Ya. Tapi bagi teman-teman yang masih ingin mobil penggerak roda belakang, kami masih menyediakan khusus Xenia tipe X ya, tapi belum all new. Model lama hanya tipe X saja. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lebih dekat lagi biar teman-teman lebih jelas. Karena memang dari bagian samping tidak kita temukan perbedaan dari kedua mobil ini, hanya di bagian depan saja. Untuk kaca film dia menggunakan CPF1. Nah, coba kita lihat dari mobil ini. Dari bagian bawah sasis, untuk bannya dia menggunakan GT radial dengan menggunakan Campero Ecotec. Untuk ukuran mobil bannya ini dia menggunakan 185/65 dengan ring 15 teman-teman. Untuk bagian sasis bawah sudah terdapat untuk di sini ya sudah terdapat ada tambahan anti karat, tapi belum terdapat proteksi untuk bagian air teman-teman. Belum ada set molding. Cuman yang saya suka dari mobil all new Xenia tahun 2022 ini adalah garis tegas yang di samping ini yang memanjang dari headlamp bagian depan yang tembus sampai ke lampu belakang teman-teman. Jadi serasa mobil MPV ini kalau kita lihat jadi mirip-mirip mobil SUV, tampil gagah tapi tetap tidak menghilangkan kenyamanan dari mobil all new Xenia. Nah, kalau kita lihat teman-teman di bagian samping all new Xenia tipe R, ya kita lihat bareng-bareng. Mungkin apakah ada perbedaan ya. Kalau kita lihat dari bagian bodi dia tidak ada perbedaan sama sekali bagian samping. Untuk bagian spion dia sama, tidak ada perbedaan dari tipe X. Coba kita lihat untuk bagian bannya. Ternyata teman-teman bisa dilihat bahwa perbedaan di bagian kaki-kakinya adalah di bannya sendiri. Yang mana di tipe R dengan mesin 1300 ini dia menggunakan ban Dunlop AnySafe ya. Yang mana berbeda dengan yang tipe X tadi teman-teman, dia menggunakan Ecotec Campero Eco ya, yang mana menggunakan GT radial, sedangkan di tipe R 1300 menggunakan Dunlop AnySafe teman-teman. Nah, di sini untuk bagian peleknya sama menggunakan warna dark grey, pengeremannya menggunakan tromol, bagian bawah sama-sama diberikan
anti karat ya. Ternyata kalau kita lihat lebih detail teman-teman, ternyata perbedaan di samping terletak di bannya ya. Merek bannya beda, menggunakan Anysafe dari Dunlop, sedangkan tipe X menggunakan JT Radial. Nah, untuk kaca film sama-sama menggunakan CPF1. Nah, coba kita lihat lagi perbandingan dari bagian belakang teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari belakang, kita mulai dari tipe R dengan mesin 1300. Teman-teman bisa dilihat bahwa sebagai ciri khas dari mobil SUV, MPV ya, yang mana teman-teman di sini ada tambahan safik antena untuk spoiler sudah menyatu dengan bodi. Dan yang paling saya suka di All New Xenia tahun 2022 ini, yang mana di bagian rooftop sama bagian bodi terpisah dengan garis hitam seperti ini sehingga terkesan menjadi lebih mewah ya teman-teman. Dan yang mana lampunya ini yang melengkung ke bagian samping ya, sehingga terasa mobil ini lebih futuristik. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang teman-teman, selain dari bagian atas, ternyata di bagian tipe R di sini dia sudah menggunakan full LED di bagian lampu belakang dengan logo Xenia sebelah kanan, sebelah kirinya tipe R Dual VVT-i. Jadi menandakan kalau mobil ini bahwa irit banget. Cutter muffler posisi di sebelah kanan, dan teman-teman bisa dilihat yang tipe R ini dia sudah dilengkapi oleh sensor parkir dari sensor parkir belakang dan juga sudah dilengkapi oleh kamera parkir teman-teman. Nah, kalau kita lihat layout dari lampunya seperti ini, sudah full LED. Dan kamera parkir belakang, dan juga ada sensor parkir belakang yang bulat-bulat ini teman-teman. Untuk bodi dia sudah digunakan Proterra Protection, jadi sangat aman, dan juga Genio Protection untuk pelindung kacanya. Nah, coba kita lihat dari belakang eksterior dari All New Xenia tipe X dengan mesin 1300. Untuk bagian spoiler ternyata teman-teman sama tipe R dia sama ya, tidak ada perbedaan. Bagian spoiler menyatu dengan bodi dan safik antena. Jadi saya belum menemukan perbedaan di bagian belakang tipe X. Tapi kalau kita lihat secara detail tipe X ini teman-teman, untuk lampu sama-sama menggunakan LED dual VVT-i dengan tipe X, yang mana untuk mobil ini sama-sama sudah diberikan tambahan mata kucing, cutter muffler posisi sebelah kanan. Yang membedakan adalah posisi kamera belakang teman-teman. Ternyata di tipe X ini dia belum ada kamera belakang, tapi sudah diberikan sensor parkir belakang. Makanya memang ada perbedaan dari harga kedua mobil ini teman-teman. Worth it tidaknya teman-teman yang menilai dan menentukan sesuai dengan budget dan juga kebutuhan Anda. Jadi yang saya lihat dari kedua mobil ini, kalau kita lihat dari belakang, hanya terdapat perbedaan di kamera parkir saja. Selebihnya semua sama. Karena juga di belakang sudah terdapat juga wiper ya. Coba kita lihat dari interior bagian belakang. Kalau kita lihat dari interior bagian belakang, teman-teman bisa dilihat interiornya. Ini di tipe X ya. Teman-teman bisa lihat. Yang saya suka di interior dari mobil All New Xenia baru ini yang 2022 yaitu ada penyimpanan tambahan di bagian bawah. Jadi teman-teman semisal kayak untuk segitiga untuk di sini, dan juga ada buat untuk kalau semisal teman-teman ada ban bocor ya, didongkrak semua di sini. Ada peralatan P3K dan juga ada peralatan buat untuk nyuci mobil, semua ada di bagian belakang bawah. Jadi kelihatan mobil kita jadi lebih rapi teman-teman dibanding di generasi sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa di sini juga ada tambahan seperti semacam cup holder, jadi untuk penyimpanan barang kecil ya, jadi biar teman-teman nggak berantakan. Dan kita juga sudah berikan cargo net buat untuk penyimpanan barang apabila Anda yang hobi shopping. Nah, kalau kita lihat dari tipe X ini teman-teman sudah ada bantalan, sudah ada 6, bagian depan 2, baris kedua juga 2, baris ketiga juga 2 teman-teman, 6.
semua. Dan yang paling saya suka dari ke mobil ini adalah AC bagian tengah dia sudah flat teman-teman dibanding generasi sebelumnya ya. Jadi kalau generasi sebelumnya di sini agak seperti balantalan agak ke bawah sehingga pandangan baris kedua dan ketiga agak terganggu. Nah, dengan adanya AC flat yang terbaru ini maka penumpang di baris kedua dan ketiga menjadi lebih nyaman, lebih lega teman-teman. Khususnya untuk view ke depan. Nah, untuk hand grip di bagian kiri dia ada terdapat 2 hand grip ya, dan di sebelah kanan dia menggunakan 1 hand grip. Nah, coba kita lihat tengok untuk di baris bagian ketiga. Ternyata di baris bagian ketiga di sini ada juga cup holder, ada 2 untuk penyimpanan minuman, dan bagian atas di sini ada semacam laci kecil jadi penyimpanan juga. Cuman belum ada tambahan buat cas teman-teman ya. Masih kosongan. Sedangkan di sebelah kiri juga sama, ada tempat, ada semacam cup holder kecil di bagian atas sama cup holder besar di bagian bawah. Jadi teman-teman sudah nggak khawatir apabila teman-teman bawa minuman, jadi tidak berantakan, bisa ditaruh di tempat masing-masing. Cuman yang kekurangan dari tipe X ini memang belum diberikan buat casan buat baris ketiga. Ya, ini mungkin perbedaannya teman-teman. Nanti coba kita lihat sama-sama apa sih yang ada di tipe X yang tidak ada di tipe R. Atau sebaliknya teman-teman, yang ada di tipe R tapi tidak ada di tipe X. Nah, kalau kita lihat di baris kedua dari mobil ini, bisa dilihat teman-teman dia menggunakan full hitam semua, ada armrest di sini menggunakan hard cover semua, ada cup holder di bagian bawah dan juga ada tambahan audio di bagian bawah teman-teman. Jadi sudah terdapat audio di baris kedua kanan kiri. Tadi ini adalah layout dari AC dan hand gripnya, dan teman-teman bisa dilihat di bagian baris kedua di sini ada lampu penerang buat atau lampu baca buat baris kedua dan juga baris ketiga. Nah, tentunya untuk bahan duduknya ini dia teman-teman dia menggunakan bahan fabrik atau bahan kain full hitam semua, cuman ada tambahan, ada garis motifnya teman-teman, ada motif merah sedikit di sini di bagian tengah. Dan di baris kedua di sini dia belum ada tempat casan ya. Jadi memang buat ngecas full untuk ke bagian pertama khusus untuk yang tipe X ini teman-teman. Nah, kita coba lihat di bagian depan. Untuk bagian depan dari mobil ini adalah seperti ini layoutnya. Dia sama menggunakan full black semua dengan berbahan hard cover semua. Yang saya suka di sini ada motif seperti Garuda teman-teman. Jadi ada garis-garis bagus sih menurut saya. Jadi hard cover. Armrestnya juga hard cover. Ada konsol box juga sama untuk audio. Ternyata audionya teman-teman ada 4 ya. Bagian depan sama bagian ke baris kedua. Nah, untuk di sini adalah fitur buat untuk pengaturan spion, tapi belum retract teman-teman ya. Jadi di tipe X ini dia pengaturan spion kacanya bisa diatur dari dalam, tapi belum bisa untuk retract. Dan ini adalah tombol buat pengaturan naik turunin kaca dan untuk ngunci kaca juga teman-teman. Dan ini adalah layout dari interior dashboard dari All New Xenia tipe X tahun 2022. Semua warnanya hitam dop ya, senada dengan door trim teman-teman. Dan teman-teman bisa dilihat dari kedua mobil ini. Kalau kita lihat dari driver di sini ada tambahan cup holder yang langsung paten ya, dan di sini untuk AC di bawah di sini ada tombol buat fitur safety tapi belum ada, dan di sini menggunakan belum start top engine, masih menggunakan immobilizer. Ya, untuk kuncinya masih kunci standar. Dan teman-teman di sini ada untuk tools buat untuk buka cap mesin karena ini memang manual. Dan di tipe X ini teman-teman untuk di driver belum ada seat adjuster ya. Buat naik turunin posisi tempat duduk masih belum ada, hanya bisa buat maju mundur sama untuk ngaturin tempat duduk teman-teman. Tapi kalau untuk di bagian untuk sofanya ini teman-teman dia sudah enak, ada penjepitnya ya. Jadi enak banget pada saat perjalanan teman-teman karena di sini tidak datar seperti generasi sebelumnya.
Cuman yang saya suka dari mobil ini teman-teman adalah semua futuristik teman-teman, meninggalkan kesan lama bahwa Xenia ini adalah mobil orang tua. Sedangkan saat ini memang sudah dibuat sedemikian rupa futuristik dan juga yang model terbaru sehingga terkesan mobil ini adalah mobil bisa dipakai buat anak muda juga. Nah, di sini teman-teman kalau bisa dilihat di bagian setir ya masih polos, belum dengan palang 3. Ada sudah dikasih tambahan SRS airbag buat fitur keamanan, tapi untuk steering wheel dan juga untuk bagian teleponnya belum ada. Untuk speedometer dia menggunakan model analog ya, belum ada MID-nya yang seperti tipe tertinggi. Tapi sudah dilengkapi oleh Auto Trip BSP teman-teman. Nah, kalau untuk yang di sini untuk layout dari audio visualnya yaitu dia sudah menggunakan touchscreen, ada lampu hazard, di bawahnya AC-nya sudah digital, dan di sini ada tempat tombol start top engine yang masih kosong. Kemungkinan kalau teman-teman mau ganti juga kemungkinan bisa teman-teman karena memang ada tempatnya. Nah, di bawah di sini ada tempat casan juga, ada 2,1 ampere. Ini adalah untuk percepatannya dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Yang saya suka di sini bagian tengahnya dikasih tambahan konsol box, jadi kelihatan jadi lebih rapi dan juga lebih sporty teman-teman. Dan yang paling saya suka juga dari kedua mobil ini, yang kedua adalah buat casan ada lagi di bagian belakang teman-teman, jadi enak. Jadi kalau orang yang ngecas di sini kabelnya yang pendek nggak khawatir teman-teman. Dan di sini ada hand rem. Di sini juga ada armrest bagian tengah, sekalian bisa dibuat tempat penyimpanan. Di sebelahnya teman-teman bisa dilihat ada X-ray. Di sana juga ada cup holder yang bisa dibuat naik turun atau maju mundur. Ya, di bagian bawah juga ada laci teman-teman penyimpanan, dan bagian atas terdapat airbag bagian atas. Untuk bagian di sini belum ada kaca ya, sun visornya. Jadi kalau untuk lampu sudah ada lampu penerang, bagian driver juga belum ada kacanya teman-teman. Ya, ini mungkin di sini dari interior dari tipe X. Coba kita akan masuk ke tipe R teman-teman. Coba kita apa sih yang bedanya dari tipe R? Kenapa kok ada selisih ya? Kalau dari eksterior teman-teman sudah tahu jelas tadi. Dari bagian belakang tidak ada perbedaan di sini, sama-sama ada buat tempat penyimpanan kargonet. Bagian bawah juga sama dengan tipe X, tidak ada perbedaan. Kalau kita lihat di bagian tempat duduk ya ini sama, tidak ada perbedaan teman-teman. Kalau kita lihat dari belakang sama-sama ada bantalannya, ada 6. Untuk hand grip 2 sebelah kiri dan 1 sebelah kanan, AC juga sama lampu penerang. Overall tidak ada perbedaan sama sekali yang ada dari baris bagian belakang. Nah, tentunya yang mungkin perbedaan yang saya lihat dari belakang adalah teman-teman bisa dilihat di sebelah kanan. Di sini ada tempat, ada kotak ya dengan 12 volt per 120 W. Itu buat ngecas jadi enak banget. Khusus untuk yang 1300 tipe R ini sudah diberikan buat tempat cas di baris ketiga. Ini yang mungkin perbedaan dia dengan tipe X. Nah, coba kita lihat kalau untuk di bagian belakang sama sekali sama. Tapi di baris ketiga tadi ada tambahan buat casan teman-teman. Coba kita lihat di baris kedua. Apakah sama dengan tipe X? Ternyata kalau teman-teman lihat dari pintu ya sama, tidak ada perbedaan untuk pintunya. Dia menggunakan hard cover semua, ada cup holder, armrest dan juga untuk audionya ya. Dan di sini teman-teman kalau kita lihat apa sih perbedaannya di tipe R 1300 dengan tipe X 1300. Ternyata teman-teman untuk tipe R di sini kalau kita lihat joknya di baris kedua ada tambahan list warna merah. Di sini jadi kelihatan kayak sporty teman. Jadi mungkin saya mengingatkan ke mobil Rocky ya, yang tipe tertinggi ada aksen warna merah. Jadi berkesan menjadi mobil ini lebih sporty seperti itu. Dan untuk bagian tengahnya ini kalau tadi kan ada motifnya beda ya teman-teman, ini motif lebih hitam ya teman-teman, kayaknya ini lebih ke
mau memberi kesan lebih sporty di tipe R teman-teman. Nah, yang saya lihat perbedaan yang kedua dari tipe R ini adalah buat casan di sini sudah ada. Nah, buat casannya di sini menggunakan 2,1 ampere, ada dua. Jadi ada dua slot buat cas handphone, jadi pas untuk kanan kiri. Jadi bagi Anda yang mau ngecas dua handphone di bagian tengah sudah tercukupin, dan bisa dua handphone di baris bagian ketiga bisa juga tercukupin. Cuman di baris ketiga harus ada tambahan buat nyolokinnya teman-teman alatnya. Kalau ini langsung USB ya di baris kedua. Nah, kalau kita lihat di baris pertama dari All New Xenia tipe R ini, apa sih yang membedakan dari kedua mobil ini? Nah, kalau kita lihat teman-teman dari bagian tempat pintunya teman-teman, ya di sini apa sih bedanya? Ternyata yang saya temukan perbedaannya adalah di bagian tipe R 1300 ini adalah sudah bisa retract ya. Sedangkan yang tipe X dia belum retract teman-teman untuk spionnya. Jadi sudah bisa retract sama bisa pengaturan untuk kaca spion. Untuk bagian belakang dia sama pengaturan kaca, dan untuk pintunya juga sama-sama hard cover, armrestnya hard cover, dan juga konsol box ditambahin dengan audio. Jadi di pintu ada tambahan yaitu retract khusus untuk spion mobil. Jadi bisa langsung dilipat dari dalam tanpa harus membuka kaca pintu teman-teman. Dan ini adalah layout dari interior tipe R dengan mesin 1300 tahun 2022. Nah, saya lihat juga di sini di baris driver juga, di sini juga ada tambahan list warna merah di bagian tempat duduk. Jadi terkesan menjadi mobil ini lebih sporty. Kalau kita lihat di baris bagian bawah, teman-teman belum juga terdapat set adjuster, jadi masih sama, cuman ditambahin di bagian tempat duduknya ditambahin list warna merah saja teman-teman. Di bagian bawah tidak ada perbedaan teman-teman, juga di bagian fitur safety juga nggak ada, masih kosong. Untuk cup holder di sini juga yang cup holder yang sifatnya yang permanen ya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ayo coba kita lihat ke bagian dalam teman-teman. Nah, untuk bagian dalam speedometernya sudah terdapat perbedaan, ada tambahan MID di bagian tengah ya. Untuk speedometernya ya kan ada perbedaan di tipe X, jadi kelihatan lebih stabil, lebih sporty teman-teman di tipe R ini. Nah, untuk di bagian setirnya teman-teman bisa dilihat dia sudah ada tombol mute ya, dan juga ada buat telepon, steering wheel, dan juga bagian trip teman-teman. Jadi lebih lengkap, tambahan airbag teman-teman. Nah, ini mungkin yang perbedaannya. Terus untuk bagian audiovisualnya ternyata dia lebih besar ya. Dia punya untuk touchscreen-nya lebih besar ya, Android-nya lebih besar. Di bagian bawah teman-teman bisa dilihat di sini AC-nya juga sama-sama digital. Cuman untuk di sini tipe R ini dia sudah menggunakan engine start stop atau start stop engine teman-teman. Udah nggak menggunakan kunci lagi. Dan yang saya suka dari mobil ini adalah ada tambahan aksen warna chrome di bagian konsol box-nya, jadi terkesan jadi kelihatan lebih sporty teman-teman. Ya, membedakan dari tipe X. Kalau tipe X full black dot. Jadi kalau di sini ada tambahan list chrome, jadi kelihatan menjadi lebih mewah dan lebih different dibanding tipe di bawahnya teman-teman. Nah, untuk di bagian belakang di sini terdapat juga handrem, dan untuk pengecasan juga di bagian belakang. Untuk konsol box sama armrest juga sama. Di sini berbahan hard cover, tidak ada perbedaan. Ya, di sini juga sudah diberikan X-ray dan juga laci bagian bawah, dan di sana juga terdapat airbag. Nah, kita lihat untuk sun visor-nya ternyata di tipe R ini sudah diberikan mirror atau kaca, sedangkan di driver ya masih polosan. Jadi kalau teman-teman bisa bedakan bahwa di tipe R 1300 ini perbedaannya kalau kita lihat di bagian interior adalah terdapat perubahan di MID dan juga di speedometernya berubah. Untuk setirnya dia sudah menggunakan steering wheel, dan buat mode telepon juga bisa. Untuk konsol box di bagian tengah sudah menggunakan warna chrome. Ya, ini perbedaannya ya. Dan juga untuk Android-nya lebih besar ukurannya teman-teman, dan tambahannya juga sudah ada retract. Dan untuk pengecasan sudah lengkap full semua dari baris pertama, kedua, dan juga ketiga itu secara interior teman-teman.
Ya mungkin cukup video ini sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua yang ingin membeli mobil all new Xenia dan teman-teman ingin tahu perbedaan dari kedua mobil ini, tipe X dan juga tipe R. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, dan apabila menurut Anda video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa share ke sosial media Anda. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Nah, untuk teman-teman, untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah, silahkan langsung WA di 0821 3253 1986, langsung hubungin Edi Lim. Kami siap membantu Anda di rumah atau langsung datang ke dealer kami, langsung cari Edi ya. Terima kasih. Ingat Edi, ingat Daihatsu.